Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada malam hari ini Allah masih memberikan banyak nikmat karunia, termasuk nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita masih dalam keislaman, dan kita juga masih diberikan oleh Allah curahan karunia keberkahan umur, insya Allah, dengan kita masih meluangkan waktu kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang insya Allah akan menambah amal maupun bekal kita di dunia ya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa selalu kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya tauladan kita, satu-satunya kedua ketika kita ingin selamat di dunia maupun nanti di akhirat, bahagia di dunia maupun di akhirat, kita tidak lain dan tidak bukan, kita hanya mengikuti beliau saja. Alhamdulillah ini kita ketemu di pertemuan ke-24. Insya Allah kalau saya tidak salah ini bagian akhir dari bab firqah kapitalis ya. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama bisa mendengarkan dan menyaksikan maupun kajian-kajian yang sebelumnya, Bapak Ibu jamaah pemirsa sekalian bisa melihat rekaman dari sesi yang pertama dari mukadimah kitab, bahkan yang untuk malam hari ini bisa dilihat di channel YouTube kita terpapar ya, lihat jelas di situ jika ada yang mengulang-ulang kajian yang sebelumnya dibahas. Alhamdulillah, guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah kajian ini akan kita mulai. Gimana, Ustaz? Ya, mangga. Alhamdulillah. Yep. Begitu waktu dan kesempatan kepada guru kita Ustaz hari tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah kajian syiar malam rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Sehingga malam ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian pembahasan buku ya, bahas buku tentang sistem ekonomi Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga bisa mengikuti acara ini sehingga kita bisa berdiskusi dengan baik. Baik, saya izin ya untuk share Ustaz Azhar. Malam ini kita akan membahas terkait dengan asuransi ya. Jadi asuransi dalam pandangan Islam ya. Nanti saya sedikit mungkin meluas kan di akhir itu nanti juga membahas kita asuransi syariah atau takaful ya.
Tapi kayaknya nggak malam ini, mungkin minggu depan ya. Malam ini kita akan fokus ke terkait dengan asuransi konvensional. Baik menurut Syekh Taqiyuddin, nah nanti kita akan tambahkan bagaimana hukum asuransi tersebut menurut ulama yang lainnya ya. Pertama terkait dengan pengertian asuransi dan fakta asuransi. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, asuransi itu berasal dari bahasa Arab, atau dalam bahasa Arabnya asuransi itu adalah takmin. Takmin itu berasal dari kata amanah, ya, bukan beriman tapi ya keamanan, ya, di sini. Yang memiliki arti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Ya. Jadi kata dasarnya itu ya tadi ya. Jadi amanah, aman itu merupakan kata dasar dari takmin sehingga muncul kalau kita lihat nanti itu kata-kata yang mirip, ya kan. Misalnya al-amanu minal khauf, aman dari rasa takut, ya kan. Al-amanatu zidul khianat, ada kata juga amanah. Amanah sebagai lawan kata dari khianat. Ada juga kata iman. Nah, jadi satu kata itu kan. Kata iman itu lawan dari kekufuran, dan juga ada kata al-amna atau iqta'ul amanah, memberikan rasa aman. Nah, tentu ini bukan makna istilah, makna bahasa, dan ini sebenarnya tidak menjadi pegangan ketika kita membahas hukum. Ketika kita membahas hukum terkait dengan asuransi atau takmin, itu tentu kata atau istilah yang kita gunakan adalah istilah syar'i, kan, atau istilah umum, kan, definisi dari sebuah istilah, kan. Nah, baik, kita lihat apa sih pengertian asuransi ya atau takmin dalam bahasa Arab, gitu kan. Kalau kita perhatikan pengertian asuransi dalam buku Syekh Taqiyuddin An-Nabhani atau yang disebut dengan takmin ini, gitu kan. Itu disebutkan, yang disebut dengan takmin itu adalah akdun, akad. Nah, dari sini kita bisa melihat berarti kalau bicara akad nanti bicara ada ijab qabul, kan. Jadi harus kemudian kita langsung terbayang ya. Kalau bicara akad itu adalah di situ ada ijab kabul, ada atau transaksi ya. Baina syarikati takmin wa baina saksin al muamini, kan. Antara perusahaan asuransi ya. Jadi akad atau transaksi antara perusahaan asuransi dan individu yang ditanggung atau peserta asuransi ya, yang yatlubu fihi ya, yang di mana pihak tertanggung al-mukmin tadi, itu kan, atau peserta asuransi meminta kepada atau menuntut kepada syarikat takmin, perusahaan asuransi, an tu'tiyahu ta'ahudan. Nah, ini ya, untuk memberikan janji. Ini kata kunci yang penting, kan. Jadi untuk memberikan janji, apa janji yang kemudian diberikan? Tidak lain itu adalah ganti rugi, kompensasi ya. Kepada siapa? Kepada peserta asuransi. Jadi dari sini kita bisa memahami berarti asuransi itu sebenarnya ya kan, itu adalah apa istilahnya itu, bisnis ya, transaksi. Perusahaan asuransi menanggung sesuai dengan yang di klausal pertanggungannya, tergantung ya, nanti ada kematian, kehilangan, kesehatan atau pendidikan, karena sekarang berkembang asuransi, gitu kan. Nah, untuk mendapatkan tanggungan ya, maka peserta itu membayar premi. Jadi peserta membayar premi untuk mendapatkan pertanggungan tersebut. Nah, secara umum kalau kita lihat, asuransi itu ada 2 jenis atau 3 ya. Yang pertama adalah asuransi jiwa, yang kedua asuransi barang atau asuransi jasa. Jadi ini jenis asuransi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu saya kira secara faktanya, ya kan. Fakta yang terkait dengan asuransi.
Nah, bagaimana kemudian mekanisme proses yang terjadi dalam bisnis asuransi? Kalau kita perhatikan mekanisme atau apa istilahnya itu terjadinya asuransi, ya kalau kita lihat berarti di sini ada pihak ya, nanti ada pihak yang terlibat ya. Jadi kalau kita lihat siapa yang pihak yang terlibat itu, yang pertama peserta asuransi, ya. Kemudian yang kedua pengelola yang disebut dengan insurer. Kalau ini insurer, ini kan peserta asuransi. Kemudian yang ketiga itu kejadian atau peristiwa. Kejadian atau peristiwa ini bisa dalam bentuk juga nanti diwakili oleh provider bahasanya itu kan, atau yang istilahnya itu memberikan layanan jasa yang diakadkan dalam asuransi. Jadi mekanismenya yang pertama, saya kira ini ada peserta asuransi itu membayar ya, kepada pengelola ya, dalam bentuk premi. Maka disinilah kemudian terjadi kontrak, ya, terjadi pertanggungan. Ya. Jadi ketika kemudian peserta asuransi, misalnya tergantung ya, misalnya kalau asuransinya itu asuransi kecelakaan, ya, atau asuransi kematian. Nah, tergantung nanti. Atau juga sekarang ada kombinasi itu kan, asuransi plus tabungan, ya kan, seperti asuransi pendidikan, ya kan. Itu adalah kombinasi antara asuransi dan pendidikan tabungan, ya kan. Tapi esensinya sama, nanti kita lihat ya. Yang pertama ini ya membayar premi, ya, membayar premi peserta ini kepada pengelola asuransi, PT asuransi. Nah, karena kemudian dia membayar premi, maka perusahaan asuransi itu berjanji untuk memberikan pertanggungan. Ya, pertanggungan. Apa pertanggungannya tergantung jenis asuransi yang diikuti oleh peserta. Kalau asuransi kematian berarti ya kalau terjadi kematian. Kalau asuransi kecelakaan berarti pertanggungan jawaban itu ketika terjadi kecelakaan. Kalau asuransi kebakaran berarti pertanggungannya itu ketika terjadi kebakaran. Kalau asuransi kehilangan barang berarti ya pertanggungan jawabnya itu adalah ketika ada kehilangan barang. Nah, ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ada kejadiannya, peristiwa yang terjadi. Contoh, misalnya kalau asuransi kesehatan, ini yang saya sebutkan tadi ya, kalau asuransi kesehatan berarti ada pihak ketiganya, provider, penyedia jasanya. Misalnya ini rumah sakit, ya kan? Kalau asuransi kesehatan berarti ada providernya rumah sakit. Nah, maka peserta asuransi ketika dia mendapat peristiwa yang terjadi, misalnya sakit, dia berobat ke rumah sakit. Ya, ketika dia berobat ke rumah sakit, maka pihak rumah sakit itu tidak meminta biaya ke peserta ya, ke sini, tapi meminta biaya itu kepada perusahaan sebagai pengelola asuransi. Nah, ini secara sederhananya ya mekanisme asuransi ya secara fakta. Kalau misalnya asuransinya kehilangan, di sini peristiwa yang muncul bukan provider. Misalnya peserta asuransi itu kehilangan motor, maka dia lapor aja, lapor kemudian ke PT asuransinya ya dengan surat keterangan kehilangan motor dan sebagainya. Nah, itu tergantung akadnya, apakah akadnya itu diganti dengan uang ya kan, atau kemudian diganti dengan barang yang sama. Misalnya akadnya itu diganti lagi dengan motor, ya udah berarti nanti PT asuransi akan mengganti motor yang hilang tersebut. Kalau misalnya diganti dengan uang, berarti tanggungannya uang. Misalnya dengan uang seharga 15 juta, berarti yang diberikan uang. Nah, itu yang terkait dengan mekanisme asuransi, itu kan, yang konvensional, ya kan. Nah, bagaimana hukum asuransi? Ya, di dalam kitab Syekh Taqiyuddin Adabhani, di situ dengan jelas beliau menyebutkan, ya, kesimpulan sejak awal bahwa asuransi itu adalah batil. Nah, menariknya nanti akan saya jelaskan. Menariknya, Syekh Taqiyuddin itu tidak membahas keharaman asuransi itu dari hal-hal yang sudah umum diketahui. Ya.
Misalnya kalau ulama yang lain nanti akan saya jelaskan haramnya asuransi itu karena di situ ada unsur riba, unsur judi, unsur goror. Ya. Tapi Syekh Sakuddin tidak melihat itu, gitu kan. Ya. Tapi bukan berarti itu tidak menjadi perhatian, ya kan. Artinya kalau saya lihat di buku Syekh Taqiuddin ini, beliau mengungkap sesuatu yang tidak diungkap oleh para ulama lain, ya kan. Kenapa? Karena nanti kalau ini kemudian tidak dipahami keharaman asuransi, bahwa keharaman asuransi itu sebenarnya bukan hanya sekedar ada unsur riba, bukan hanya sekedar ada unsur judi, ada unsur spekulasi. Nah, maka kalau hanya sekedar ini, nanti ketika dihilangkan unsur ribanya, unsur judinya, maka seolah-olah kemudian menjadi halal, gitu kan. Itulah nanti yang disebut dengan takaful. Jadi takaful itu adalah menghilangkan unsur asuransi yang menurut ulama yang lain itu haram. Sementara yang menjadi pokok keharaman asuransi menurut Syekh Taqiuddin itu tidak hilang dalam takaful. Makanya ya bocorannya, jawabannya takaful juga haram juga kalau menurut ya pendapat atau dalil yang dikemukakan oleh Syekh Taqiuddin, ya kan? Kenapa? Karena tidak ada perbedaan mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional dari dua alasan ya dalil yang disampaikan oleh Syekh Taqiuddin. Nah, apa yang kemudian menjadi titik perhatian Syekh Taqiuddin ketika beliau membahas bahwa asuransi halal itu haram, ya kan? Yang pertama dari sudut transaksi, ya kan? Jadi beliau menyebutkan, ya kan, kembali ke definisi tadi bahwa asuransi itu merupakan transaksi bisnis. Jadi asuransi itu merupakan transaksi bisnis. Karena transaksi bisnis pasti seperti yang saya katakan tadi di dalamnya ada akad. Ya. Jadi dalam setiap transaksi bisnis jual beli, sewa menyewa, itu selalu akan ada akad. Nah, akad dalam sebuah transaksi itu minimal ada 3. Ya. Ada ijab, ada qabul, kan? Ada kemudian objek transaksinya. Kalau dalam jual beli berarti ada penjual, ada pembeli. Penjual ijab, pembeli qabul atau kebalikannya, itu kan? Penjual ijab atau pembeli qabul, ya kan? Nah, begitu juga dalam konteks akad ini, dalam asuransi ini. Kalau kita perhatikan, ya, ijab ini dari siapa? Ijab ini berarti dari peserta asuransi. Kemudian qabulnya siapa? Qabulnya itu dari perusahaan asuransi. Nah, kemudian yang ketiga ada objek transaksinya. Apa yang ditransaksikan? Jadi kalau ijab qabul, walaupun mungkin dari sisi ijab qabulnya apakah sesuai dengan syariat atau tidak, itu kan? Tapi kalau kita lihat kan dari ijab qabul itu katakanlah perikatan lah ya. Ijab qabul itu adalah kesepakatan, bisa tertulis, bisa juga secara lisan. Anggaplah asumsi bahwa dalam perusahaan asuransi itu juga ada ijab dan qabulnya. Ada kesepakatan yang disepakati antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Nah, tapi yang ketiga ini, yang menurut Syekh Taqiuddin An-Nabhani, haramnya asuransi itu adalah karena objek transaksinya itu tidak memenuhi syarat transaksi yang sah menurut syariat Islam. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang syarat transaksi yang sah menurut syariat Islam, transaksi itu harus terjadi tadi pada barang dan jasa. Nah, ini mungkin pengamatan fakta ya, pengamatan fakta. Jadi dalilnya itu ini terkait dengan fakta af'al Rasul dan para sahabat ketika terjadi bisnis. Jadi kalau ditanya dalilnya bahwa transaksi itu harus terjadi pada barang dan jasa, ada enggak nas hadisnya? Memang nas hadisnya enggak ada, gitu kan? Secara khusus, gitu kan? Yang melarang bahwa transaksi itu bukan pada barang dan jasa. Tapi fakta kalau kita lihat, fakta bahwa transaksi yang terjadi pada masa Rasulullah, para sahabat itu, kalau dia tidak pada barang ataupun jasa. Kenapa? Karena transaksi itu esensinya itu untuk mendapatkan manfaat. Ya. Dan manfaat itu hanya didapatkan ketika seseorang itu mendapatkan barang atau jasa. Nah, sementara dalam asuransi itu tidak mendapatkan manfaat barang atau jasa. Yang didapatkan dalam asuransi itu adalah janji. Nah ini gitu kan. Nah sehingga
Jangankan janji yang tidak mendapatkan apa-apa ya. Kalau bahasa sekarang mah itu PHP itu kan, pemberi harapan palsu itu kan. Janji itu kan belum jelas itu kan. Bisa terrealisasi bisa tidak itu kan. Gitu kan. Jadi, nah sementara kalau kita lihat kan dalam bab-bab transaksi terkait dengan jual beli, selain ijab qabul ada objek transaksinya. Barang yang ditransaksikan itu ada syarat-syaratnya. Harus halal gitu kan. Misalnya itu kan harus objeknya itu barang itu bisa diserahkan. Kita nggak boleh misalnya menjual burung ya, di mana burungnya itu sedang terbang gitu kan. Nah ini saya jual burung, mana burungnya tuh ambil sendiri, sedang ada nongkring di pohon, itu nggak boleh gitu kan. Ada aja tapi tidak kemudian bisa diserahkan, itu tidak boleh. Nah apalagi ini itu kan, ini contoh untuk lebih memahami kan. Kok kenapa janji itu tidak boleh menjadi objek transaksi gitu kan. Barangnya ada aja, kalau itu tidak bisa diserahkan itu tidak sah gitu kan. Apalagi ini janji. Apa yang didapatkan janji? Ini enggak ada. Nah, mungkin nanti kita bertanya itu kan, ada yang bertanya, bukankah nanti ketika terjadi kecelakaan, misalnya kalau asuransinya itu asuransi kecelakaan. Ketika kita kecelakaan misalnya kan nanti kita dapat uang sebagai pengganti biaya. Nah, uang yang didapatkan itu bukan yang diakadkan dalam transaksi. Uang yang didapatkan itu sebagai konsekuensi dari janji itu kan. Sementara janjinya sendiri makanya tadi kan kalau tidak terjadi kecelakaan ya maka nggak ada objek transaksinya itu kan. Bukan barang bukan jasa. Jadi atau misalnya kalau transaksinya asuransinya kehilangan sepeda motor kan nanti dapat Pak itu kan. Misalnya kalau misalnya motor kita hilang kan diganti oleh perusahaan. Berarti kita mendapatkan barang motor ya sebagai pengganti dari yang hilang. Nah, apakah ini tidak disebut dengan barang? Tidak. Ya. Kenapa? Karena motor itu ada karena konsekuensi dari janji. Jadi akadnya itu bukan pada motornya, tapi pada janji akan mengganti motor kalau hilang. Itu janjinya, gitu kan. Jadi bukan motornya. Maka apa? Kalau tidak terjadi kehilangan, maka sampai kapanpun tidak akan ada penggantian motor. Nah, karena itu menurut Syekh Taqiyuddin, sekali lagi, ya transaksi asuransi itu terjadi pada janji, bukan pada barang ataupun jasa. Nah, karena itu dari sudut pandang ini, maka asuransi hukumnya haram. Itu menurut Syekh Taqiyuddin. Ya. Nah, nanti kita lihat ya di takaful juga sama unsur ini ada. Artinya yang ditransaksikan itu sama janji. Ya, cuman antar peserta itu saling menjamin. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani juga menjelaskan keharaman asuransi itu dari aspek penjaminan. Ya. Karena faktanya sering, tadi kan saya sebutkan bahwa asuransi itu adalah penjaminan, ya kan, pertanggungan, ya kan. Nah, kalau kita perhatikan dari aspek yang kedua ini, ya kan. Jadi yang kedua, keharaman yang kedua menurut Syekh Taqiyuddin ya terkait dengan sudut jaminan, ya kan. Jadi dalam asuransi tidak terjadi, kenapa kemudian haram? Karena tidak terpenuhi unsur doman, unsur jaminan secara syar'i. Itu yang kedua kesimpulannya ya. Jadi yang pertama tadi haramnya asuransi karena transaksinya bukan pada barang dan jasa. Transaksi yang kemudian diakadkan itu pada janji. Itu yang keharaman pertama. Keharaman yang kedua menurut Syekh Taqiyuddin, kalau dari sudut pandang yang kedua itu terkait dengan doman, pertanggungan. Ini juga haram. Kenapa? Karena pertanggungan yang ada dalam asuransi itu tidak sesuai atau tidak jalan dengan pertanggungan yang sah menurut syariat. Nah, nanti kita akan detailkan juga. Nah, jadi kenapa kemudian dilihat dari perspektif ini? Syekh Taqiyuddin ingin melihat dalam perspektif lain, ya kan? Karena ada juga ulama yang mengatakan bahwa ini kan kaitannya dengan jaminan, saling tolong menolong, menanggung saudara kan. Karena ada juga yang mengatakan ta'awanu 'alal birri wa taqwa, asuransi itu kan tolong menolong, ta'awun itu kan. Kenapa kok ta'awun jadi haram? Nah, maka kita lihat ya. Kenapa kemudian muncul istilah ta'awun? Karena di sini ada pertanggungan, ya. Ada saling membantu gitu kan. Nah, di dalam pertanggungan ini, ya, karena akuntansi itu disebut dengan pertanggungan, akad pertanggungan, akad doman.
Nah, kalau kita lihat akad doman atau akad pertanggungan agar sah, ya, tidak batil, tidak haram, harus terpenuhi unsur-unsur baik dari sisi pengertian atau fakta pertanggungannya maupun dari syarat-syarat yang harus kemudian dipenuhi, gitu ya. Jadi faktanya dari sisi definisi, yang kedua dari sisi nanti unsur-unsur, ya, atau syarat-syarat bahwa jaminan itu bisa menjadi sah. Yang pertama, jaminan itu apa sih sebenarnya? Di buku Syekh Taqiyuddin disebutkan yang disebut dengan doman. Jaminan dalam asuransi itu adalah dalam syariat, definisi sesuai dengan syariat nanti pemindahan harta pihak penjamin, lomin disebutnya, pada pihak yang dijamin, madmun anhu, dalam menunaikan satu hak. Misalnya gini, contoh, Kang Azhar mau nikah lagi, gitu kan? Nah, cuman kesulitan untuk memberikan mahar. Nah, kemudian ada Agnia kontakan Kang Azhar, udahlah, Ustaz Azhar nikah aja, gitu kan? Nanti saya yang menanggung maharnya. Nah, mahar ini kan kewajiban. Jadi ada sesuatu yang wajib ditunaikan. Jadi Kang Azhar harus menunaikan, membayar mahar, ya. Dan kalau tidak dibayar itu jadi utang. Makanya mahar boleh ngutang juga itu kan. Ya. Tapi tetap harus dibayar. Nah, tapi nanti bisa yang lain yang nanggung. Udah kamu nikah aja gitu kan. Nanti saya yang bayar maharnya. Nah, itu contoh ya. Itu adalah jaminan doman menurut syariat. Jadi ada perpindahan kepemilikan untuk menunaikan kewajiban. Perpindahan kepemilikan apa? Perpindahan harta dari si Agnia tadi kepada Kang Azhar untuk diberikan kepada pengantin wanita itu kan. Berarti ada 3 pihak itu kan. Ada pengantin pria yang mendapat jaminan, ya, yang dijamin, ya. Kemudian ada agnianya, penjamin. Kemudian ada pengantin wanitanya yang dijamin, yang mendapat jaminan, yang dijaminnya itu kan pengantin laki-lakinya itu kan. Nah, itu 3 unsur itu kan. Jadi ada 3 unsur, ada juga tadi pemindahan hak ya untuk menunaikan kewajiban. Nah, sementara kalau kita lihat nanti kita kiaskan ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, di dalamnya itu ada pemindahan harta seseorang kepada pihak lain. Yang berarti di sana juga harus tadi ya, ada domin penjamin, ada madmun anhu yang dijamin, ada madmun lah yang menerima jaminan. Nah, dalam konteks tadi berarti yang menerima jaminannya itu adalah pengantin wanita ya. Kemudian yang penjaminnya itu adalah agnia ya. Ini agnia ya. Kemudian madmun anhu yang dijamin itu adalah pengantin pria. Ya. Nah, itu 3 pihak ya dalam akad ini. Kemudian berikutnya ada kewajiban yang harus ditunaikan. Apa kewajiban yang harus ditunaikan? Tadi mahar ya. Ini mahar kewajiban yang ditunaikannya. Ya. Mahar. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat ya dari fakta tadi, jaminan itu merupakan penunaian hak harta tanpa kompensasi apapun. Maksudnya apa tanpa kompensasi? Si agnia ini ketika menjamin pengantin pria, ya itu pengantin prianya itu tidak bayar. Ya. Ya kalau bayar namanya utang, bukan menjamin, gitu kan? Juga tidak bayar premi, ya, seperti dalam asuransi. Nah, ini harus clear itu kan, harus paham itu kan. Sehingga nanti kita terapkan ke dalam konteks asuransi. Nah, tentu ketika 3 hal ini ya, pertama ada 4 berikan. Pertama harus ada pemindahan harta, kemudian harus ada 3 pihak, penjamin, kemudian yang dijamin dan yang menerima jaminan. Yang ketiga harus ada harta yang
kebaikan, ya. Yang keempat, tidak boleh itu ada kompensasi, artinya tanpa kompensasi. Ini kan perlu dalil, ya. Karena kalau tanpa dalil, ya itu namanya ngarang gitu kan. Sementara dalam fikih, dalam hukum itu adalah ya semuanya itu harus didasarkan pada dalil, kan. Ya. Nah, apa dalilnya bahwa doman atau jaminan yang sah menurut syariat itu harus memenuhi 4 unsur ini? Itu didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan, nah ini mah contohnya orang yang meninggal punya utang. Jadi saya contohnya 2 supaya ini ya. Yang tadi terkait dengan pernikahan, yang kedua terkait dengan orang yang meninggal. Ini hadisnya ya. Dalam hadis ini kita bisa melihat fakta terkait dengan doman syar'i, gitu kan, jaminan syar'i. Jadi hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah dia mengatakan, karena Rasulullah SAW la yusalli ala rajulin mata wa alaihi dain. Jadi Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan seseorang yang mati dan memiliki utang. Nah, itu kemudian dilanjutkan ya dalam percakapan dengan nanti Abu Qatadah, gitu kan. Jadi Rasulullah bertanya ya ketika ada mayat tadi, a'alaihi dainun, apakah mayat ini punya utang? Nah, kemudian Abu Qatadah menjawab, "Na'am ya Rasulullah," atau yang lain ya. "Na'am ya Rasulullah, dinaroni, 2 dinar. Dia punya utang 2 dinar. Ya, 2 dinar itu berarti 1 dinarnya 4,25 gram, berarti dia punya utang 8,5 gram emas. Nah, kemudian kata Rasulullah, "Sholu alai ala sohibikum." Sholatkanlah sahabat kalian. Artinya ketika Rasulullah memerintahkan sholatkanlah sahabat kalian, Rasulullah nggak mau menyolatkan. Gitu kan. Faqalu Abu Qatadah. Nah, kemudian berkatalah Abu Qatadah, gitu kan. Yang agnia ini, yang memenanggung ini. Abu Qatadah Al-Ansari kemudian mengatakan, "Huma alaya ya Rasulullah." Ya. Biarlah hutang tersebut, gitu kan. Yang menjadi tanggungannya. Kedua dinar tadi ya. Kedua dinar tadi, maka aku yang menanggungnya ya Rasulullah, kata Abu Qatadah. Nah, baru Rasulullah menyatakan fasala alaihi qala sabi Jabir ya. Jabir mengatakan fasala alaihi Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah sallallahu mau menyolatkan mayat tersebut. Nah, ini doman ya. Doman syar'i ya, tanggungan syar'i. Nanti kita analisis itu kan hadis ini, kemudian kita nanti aplikasikan dalam konteks asuransi. Nah, dari peristiwa ini kita bisa melihat ya, pertama ya, kalau kita lihat pihak yang menjaminnya ada. Siapa pihak yang menjamin atau penanggung tadi? Domin itu Abu Qatadah. Abu Qatadah mau membayarkan utang. Nah, gitu kan. Orang mayit yang punya utang. Itu yang pertama. Nah, dari sini itu terpenuhi unsur doman. Apa unsur doman? Terjadi pemindahan kepemilikan harta kepada si mayit. Jadi 2 dinar, itu kan, dari harta uang Abu Qatadah pindah ke mayit. Untuk apa? Untuk membayar hutang mayit kepada yang mengutangkan kepada si mayit. Nah, jadi ini ada hak harta yang harus ditunaikan. Kalau saya dalam kasus contoh pernikahan tadi, itu adalah mahar. Dalam kasus contoh ini, hak yang harus ditunaikan itu adalah utang. Jadi ada utang ya yang harus ditunaikan oleh si mayit ya. Ya si mayit ya mungkin karena nggak ada ahli warisnya atau kemudian miskin, ya kan, nggak bisa membayar utang. Abu Qatadah kemudian langsung membayar utang itu, berjanji ya untuk membayarkan utang. Itu yang pertama dan kedua ya sekaligus ya. Yang kedua itu ada pihak yang dijamin atau tertanggung. Siapa? Ya, si mayit ini. Jadi si mayit itu tertanggung. Dia nggak usah lagi bayar utang, gitu kan. Sehingga kalau misalnya dia masuk dalam kategori mati syahid, udah bisa masuk surga, gitu kan. Karena nggak ada utang. Karena kalau ada utang nanti bisa terhalang. Nah, yang ketiga
ada yang mendapat jaminan. Siapa yang mendapat jaminan? Ini majhul. Karena dalam hadis itu, jadi yang mendapat jaminannya boleh majhul, kan? Yang mendapat jaminan itu siapa? Orang yang memberi utang kepada jenazah tersebut, pada mayit tersebut. Nah, ini terpenuhi kan semua unsur zaman sesuai dengan syariat yang kita lihat dari hadis ini. Nah, kita lihat sekarang aplikasikan ke dalam asuransi untuk menghukumi asuransi. Apakah asuransi itu bisa nggak menggunakan akad? Ya, jadi boleh kan? Kalau kita lihat dalam asuransi ternyata tidak terpenuhi syarat-syarat doman yang sah tadi. Ya. Yang pertama itu tidak ada pemindahan hak seseorang kepada orang lain. Artinya apa? Tidak ada kewajiban yang harus ditunaikan. Untuk lebih realnya gini ya, sambil contoh. Ya kan? Misalnya tadi asuransinya itu asuransi kehilangan sepeda motor. Peserta itu hilang sepeda motor. Pertanyaannya, ada enggak kewajiban untuk mengganti? Kepada siapa? Ya, peserta ini, orang yang kehilangan motor ini, menimbulkan utang enggak? Menimbulkan kewajiban enggak untuk mengganti? Itu enggak ada. Itu musibah aja. Oh, motor saya hilang, ya udah gitu kan. Jadi tidak ada kewajiban. Apakah ada kewajiban? Misalnya gini, si A kehilangan motor, wah kamu si B harus mengganti. Kan enggak itu kan. Kenapa? Ya hilang, wong dia hilang oleh dia sendiri itu kan. Kalau hilang oleh orang lain, nah mungkin itu kan ada kewajiban untuk mengganti. Ini hilang oleh sendiri, itu enggak ada kewajiban untuk mengganti. Nah, karena tidak ada kewajiban untuk mengganti, maka sebenarnya itu tidak ada pemindahan hak milik gitu kan. Dari siapa? Dari PT asuransi kepada peserta. Tidak ada itu. Tidak ada pemindahan hak milik. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban yang harus ditanggung akibat kehilangan tadi. Nah, sementara ya penggantian motor yang didapatkan itu bukan karena hilangnya sepeda motor, gitu kan. Tapi karena perusahaan peserta asuransi tadi itu membayar premi. Ya kan? Jadi itu konsekuensi dari membayar premi, gitu kan? Karena kalau dia hilang motor, ya, kemudian dia tidak membayar premi, kemudian minta diganti oleh perusahaan asuransi, nah itu akan dikatakan orang gila, gitu kan? Anda gila, gitu kan? Nggak bayar apa-apa, tiba-tiba minta diganti, gitu kan? Artinya apa? Yang kedua berarti di sini ada, kalaupun mau dipaksain doman tadi, ya. Faktanya memang bukan doman, kalaupun dipaksakan ini juga menyalahi. Kenapa? Karena doman dalam syar'i tadi, dalam syariat, dalam hadis yang disebutkan di awal tadi, itu tanpa kompensasi. Jadi baru kalau dia kemudian mengganti tanpa harus membayar polis, itu masih masuk gitu kan. Tapi kan dia mengganti karena membayar polis. Nah, itu yang poin pertama ya, untuk mengkamper dua hal tadi. Jadi yang pertama, tidak sejalan dengan doman dalam syariat Islam itu, karena yang pertama tadi sebenarnya tidak ada hak yang wajib ditunaikan, karena di sana tidak ada utang, tidak ada juga mahar, kalau dalam kasus contoh yang saya sebutkan. Yang kedua, itu juga tidak sejalan dengan doman menurut syariat, karena pengalihan hak itu disertai dengan kompensasi. Sementara menurut syariat, pengalihan hak itu harus tanpa kompensasi. Itu yang pertama ya. Jadi tidak terpenuhi dua unsur tadi, gitu kan. Yang kedua, dalam asuransi sebenarnya tidak ada pihak yang dijamin. Madmun anhu, gitu kan. Kenapa? Karena PT asuransi tersebut tidaklah memberikan jaminan doman kepada seseorang yang harus memenuhi hak. Jadi tadi PT asuransi itu memberikan jaminan apa? Enggak ada, gitu kan. Wong si peserta itu dia nggak punya utang. Si peserta itu juga dia nggak akan nikah lagi, tidak ada mahar gitu kan. Apa yang dijaminnya? Jadi nggak ada. Sehingga kalau kita lihat unsur dari pertanggungan harus ada madbun anfu tadi yang dijamin, ini juga tidak terpenuhi gitu kan. Kenapa? Karena tidak ada yang dijaminnya. Gitu kan. Dengan kata lain, kalau kita menganalogikan kepada hadis, nggak ada orang yang meninggalnya, nggak ada mayat yang punya utangnya gitu kan.
Enggak ada. Sementara peserta itu tadi yaitu yang dijamin. Sorry, yang mendapat jaminan. Nah, dari dua fakta ini maka kalau kita perhatikan, yang ketiga satu lagi itu kan, ini sebenarnya sudah tadi, PT asuransi itu berjanji menyerahkan tanggungan atau menyerahkan uang ganti rugi pada saat terjadinya kerusakan, pada saat terjadinya hilang barang, pada saat terjadinya kecelakaan, itu sebenarnya merupakan imbalan sejumlah premi yang diserahkan oleh pemegang polis. Nah ini kalau imbalan, kalau kita makanya nanti kalau menurut ulama yang mengharamkan, di sini ada unsur riba itu kan. Kita cuma bayar premis, misal polis atau premis ya, bayar premi itu misalnya 1 juta ya, baru 1 juta, tapi tiba-tiba dapat penggantian 12 juta, itu riba. Ya, makanya nanti menurut para ulama haramnya asuransi itu karena di dalamnya ada unsur riba. Nah, tapi kita fokus masih ke sini, sehingga menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, dengan pendekatan akad domana itu tidak terpenuhi akad domana yang syar'i, ya kan? Dengan 3 poin penjelasan tadi. Nah, karena itu maka asuransi dari sisi zaman pun itu adalah haram ya. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin ya dalam kitab Nidhamul Iqtisadnya. Nah, lalu bagaimana pandangan asuransi menurut para ulama? Nah, ini saya tambahkan dari kitab-kitab yang lain ya untuk lebih menambah wasana ya. Mudah-mudahan nanti nggak terlalu lama ya kan. Walaupun slide-nya banyak, tapi ini saya singkat aja ya kan. Karena ini sederhana, tidak memerlukan istilahnya pemikiran yang mendalam, gitu kan? Karena sudah jelas, gitu kan? Yang pertama yang mengharamkan. Jadi asuransi itu ada yang mengatakan haram, tapi alasannya bukan seperti yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin tadi, gitu kan? Jadi siapa yang menyatakan asuransi itu haram? Di antaranya Said Sabiq, kemudian Abdullah Al-Qalqi, ya Mufti Yordania, kemudian juga Yusuf Qardawi, Muhammad Bakhil Al-Mukti, Mufti Mesir. Nah, apa dalil atau alasan asuransi haram? Ya tadi ya, pertama asuransi itu sama dengan judi. Ada unsur judi. Kenapa ada unsur judi tadi? Premi itu adalah uang judinya ya. Kemudian tanggungan itu adalah hasil judinya. Kalau menang gitu kan. Ya, jadi misalnya asuransi kehilangan ya selama tanggungan 3 tahun. Dia bayar tiap bulan katakanlah 50.000 gitu kan. Nah, selama 3 tahun ternyata tidak ada kehilangan. Ya berarti hangus, sama dengan judi ya. Pasang tiap bulan 50.000 gitu kan. Tapi ternyata enggak mendapatkan dari judinya itu menang gitu kan. Kenapa? Ya karena motornya enggak hilang misalnya. Nah, kalau dia menang, motornya hilang misalnya tadi 15 juta. Nah, ini contoh yang pertama itu kan alasannya. Karena di dalamnya ada unsur dusti. Yang kedua itu ada unsur tidak pasti atau goror. Misalnya gini, tidak pasti atau gorornya itu kalau seseorang itu akad asuransinya 3 tahun ya. 3 tahun ya, bayar premi tadi untuk asuransi kehilangan sepeda motor tiap bulan 50.000 ya. Tapi ternyata sebelum 3 tahun ya dia sudah tidak sanggup lagi karena krisis, tidak punya penghasilan, berhenti. Ya udah hangus, itu goror. Ya. Kemudian yang kedua ada unsur riba. Kenapa ada unsur riba? Itu 2 itu kan. Yang pertama tadi ya dia hanya mengutangkan, kalau dilihat dari sudut pandang utang ya, mengutangkan misalnya dalam bentuk premi itu ya 50.000, kalau ditotalkan ya 1 tahun misalnya 16.000, tapi kalau kehilangan dia nanti akan mendapatkan 18 juta atau 15 juta sesuai dengan harga motor. Itu ada riba. Atau juga ada yang mengatakan riba itu karena di dalamnya itu perusahaan asuransi ya itu mengembangkan hartanya itu dengan jalan tabungan ribawi, sehingga nanti yang diberikan juga itu adalah terkait dengan riba. Itu yang kedua ya, alasan ulama yang mengharamkan asuransi, yang lain maksudnya kontemporer. Kemudian yang ketiga termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai. Ini juga tadi ya, sementara kalau mata uang itu harus jadan biadin katanya, karena ini dianggap uang dengan uang,
premi dengan tanggungan itu sama-sama uang gitu kan, maka ini dianggap juga yang menyebabkan keharaman. Itu menurut sebagian ulama. Ada juga melihat dari sudut pandang seolah-olah hidup mati dijadikan objek bisnis, gitu kan. Berarti ini asuransi kematian, gitu kan. Macam-macam alasan mengharamkannya itu. Yang kelima ada unsur pemerasan, di mana pemegang polis akan kehilangan premi yang sudah dibayar atau dikurangi karena tidak dapat melanjutkan pembayaran premi. Nah, itu yang menurut yang mengharamkan. Tapi ada juga yang membolehkan. Pendapat yang kedua yang membolehkan itu diantaranya adalah dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, guru besar hukum Islam di Fakultas Syariah Universitas Riau. Kemudian ada Muhammad Yusuf Musa, ada juga yang lainnya. Dalil yang dikemukakan ini, tidak ada nas yang jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah yang melarang asuransi. Jadi tidak ada dalil haromar asuransi, haromat takmin, mungkin gitu ya alasannya itu, gitu kan? Nggak ada. Gitu. Kemudian yang kedua, ya ini nanti kita bisa bahas semuanya bisa satu persatu. Ya, ketika tidak disebutkan di dalam Al-Quran bukan berarti itu menjadi halal. Karena kaidah usul fikih menyatakan al aslu fil af'al at-taqayyud bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Jadi beda dengan benda ya. Kalau benda itu al aslu al asya al ibaha. Kalau benda itu memang hukum asalnya itu mubah. Kalau benda tidak ada yang mengharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka berarti hukumnya halal. Tapi kalau perbuatan itu nggak bisa menggunakan kaidah itu. Sementara bisnis, asuransi itu bukan benda, tapi itu adalah muamalah. Itu adalah perbuatan. Yang kedua ada kesepakatan dan kerelaan kedua pihak. Ini sebenarnya sangat mudah untuk kita bantah gitu kan. Kalau begitu nanti perzinahan juga menjadi boleh karena ada kerelaan kedua belah pihak. Suka sama suka. Nah ini kan jelas nggak seperti itu ya. Kemudian saling menguntungkan kedua pihak belum tentu juga itu kan, faktanya bisa berubah. Kalau misalnya tadi ya selama masa tanggungan tidak terjadi kegiatan kejadian, ya udah berarti peserta dirugikan. Tapi kalau misalnya baru satu bulan bayar premi ternyata kemudian hilang sepeda motor, perusahaan asuransi dirugikan. Kenapa? Karena baru nerima 50.000 misalnya dia harus membayar 15 juta. Jadi nggak benar juga kalau kedua pihak itu saling menguntungkan faktanya. Kemudian asuransi termasuk akad mudharabah, ini mah ngarang menghayal gitu kan. Dari mana kemudian ada mudharabahnya gitu kan. Kemudian asuransi termasuk koperasi, syirkah ta'awun juga, ini juga sudut pandang yang sangat keliru hanya karena berbagi resiko mungkin di antara peserta sehingga dianggap koperasi, itu juga jelas keliru. Kemudian asuransi dianalogikan kepada sistem pensiun seperti taspen. Faktanya beda antara pensiun dengan asuransi. Walaupun mungkin ada juga nanti asuransi pensiun, yaitu haram karena konteksnya asuransi gitu kan. Tapi pensiunan yang kemudian diberikan oleh pemerintah terhadap ASN itu bukan asuransi, beda itu kan faktanya. Itu saya kira. Nah, pendapat yang ketiga ini ada yang kompromi, bukan kompromi, jalan tengah gitu kan. Ada yang halalnya, ada yang haramnya. Asuransi sosialnya halal, apa asuransi sosial tadi? Asuransi kematian, asuransi kesehatan, ya itu halal. Ada yang haram, komersial. Apa yang komersial tadi? Asuransi kebakaran, asuransi jaminan barang, pengiriman barang, itu komersial. Katanya haram itu kan. Nah, pendapat ini disampaikan atau dianut oleh Muhammad Abdul Dahroh, guru besar hukum Islam di Universitas Kairo. Alasannya apa? Sama ya, ketika mengharamkan mengikuti apa yang diharamkan oleh kelompok yang mengharamkan, dan ketika membolehkan dia melihat bahwa dalam asuransi sosial itu ya tadi ada unsur-unsur yang memang dibolehkan karena di dalamnya ada unsur ta'awun dan yang lainnya. Nah, tapi kalau kita lihat ya, kalau dari kita lihat ini kita bahas sedikit ya, ini masih kita lihat konvensional ya kan, ternyata tetap haram. Jadi kan dua pendapat tadi, lalu kita tarjih ya di antara kedua pendapat tadi mana yang lebih kuat. Nah, kalau kita lihat di antara dua pendapat ya, ulama ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan,
maka yang lebih rajih, yang lebih kuat itu adalah pendapat yang mengharamkan asuransi. Kalau menurut Syekh Taqiyuddin lebih jelas lagi tadi kan, dengan dua alasan itu betul-betul nggak bisa terhindar lagi, itu sudah pasti qot'i haramnya. Gitu. Nah sementara memang kalau kita lihat, kalau menggunakan para ulama tadi bisa debatable kan, ulama maksudnya ulama yang kesininya gitu kan. Nah tapi kalau kita bandingkan antara yang menghalalkan dan mengharamkan, maka ternyata yang lebih kuat itu adalah yang mengharamkan. Alasannya apa? Yang pertama, asuransi tijari, asuransi yang mencari keuntungan dengan semua jenis hukumnya itu haram. Kenapa? Pertama, perjanjian asuransi merupakan perjanjian penggantian harta yang mengandung ketidakpastian dan memuat bahaya yang sangat banyak. Ketidakpastian itu yang disebut dengan gharar. Nah, maka menurut ulama yang mengharamkan, asuransi itu adalah jual beli gharar. Ini bisa juga sebenarnya karena kalau kita lihat tadi kan nggak jelas objeknya, nggak ada, bukan nggak jelas bahkan. Kalau gharar kan objeknya masih ada ya, tapi kemudian tidak bisa diserahkan seperti di sini kan, menjual burung yang terbang di udara itu gharar. Nah kalau asuransi itu bukan lagi menjual burung di udara, ya, menjual sesuatu yang tidak ada, janji gitu kan. Itu yang pertama ya. Yang kedua kalau kita lihat. Kenapa tetap haram? Kan? Asuransi itu termasuk judi. Kan? Kenapa judi? Karena tadi itu kan. Judi karena di dalamnya itu tadi orang bayar 50.000 bisa nanti mendapatkan 15 juta. Dan itu tidak pasti, bisa dapat, bisa tidak. Ada kalah, ada menang. Gitu kan. Maka masuk dalam kategori judi. Dan judi tentu jelas-jelas kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga ada unsur riba tadi itu kan. Karena keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan asuransi itu tanpa imbalan, sedangkan keuntungan nasabah itu merupakan tambahan dari harga pokok yang tidak ada imbalannya. Dan larangan riba itu sangat keras. Kan. Jadi tadi ya. Jadi yang ketiga itu mengandung unsur riba. Yang keempat, keempat atau kelima. Oh berarti keempatnya nggak ada. Salah ngasih nomor. Yang keempat, perjanjian asuransi di dalamnya mengandung pengambilan harta orang lain dengan tanpa imbalan. Ini merupakan batil. Artinya tadi ketika orang bayar, ini sudut pandangnya ya, ketika orang bayar premi, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, ya berarti itu adalah mengambil harta orang dengan cara batil. Menurut fakta yang disampaikan oleh ulama yang mengharamkan ini. Padahal mengambil harta dengan batil itu kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Yang kelima, perjanjian asuransi mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Kenapa? Karena perusahaan asuransi tidak membuat kecelakaan dan tidak melakukan perkara yang menyebabkan kecelakaan, tapi ia wajib membayar klaim. Ini logis juga kan? Sama seperti tadi, ini sudut pandang itu mirip seperti yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin tadi. Jadi perusahaan asuransi itu kan tidak menyebabkan seseorang celaka, tidak menyebabkan juga seseorang kehilangan motor, kenapa tiba-tiba harus mengganti itu kan? Nah ini kan yang syarat yang itu menurut pendapat ulama ini itu tidak memenuhi unsur-unsur syarat yang disahkan oleh syariat. Kan? Baik, itu saya kira minggu depan insya Allah kita akan detilkan lebih khusus terkait dengan asuransi syariah. Kenapa nggak kita bahas sekarang? Ini akan cukup waktunya. Karena ada sedikit perbedaan nanti antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Kita juga harus memahami faktanya dan kemudian juga nanti kita bantah lagi ya dalil-dalil yang mereka kemukakan, alasan-alasan yang disampaikan oleh para ulama yang menghalalkan asuransi syariah, gitu kan? Nanti kita akan juga jawab alasannya satu persatu. Tapi kesimpulannya sudah jelas juga kalau menurut saya, asuransi syariah pun sama seperti halnya asuransi konvensional. Tapi kan kita perlu pendetilan ya untuk menjawab dan meyakinkan itu. Itu barangkali Ustaz Azhar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini terkait dengan hukum asuransi dalam pandangan Islam menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani maupun yang saya sampaikan tambahannya dari beberapa ulama yang lainnya.
Monggo atau mangga kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, sama-sama kita baru mendengarkan pemaparan penjelasan dari Ustaz Arif berkaitan tentang seputar hukum asuransi. Yang ini berkaitan dengan asuransi yang beliau coba dua sesi ya, bagi dua sesi. Yang pertama malam hari ini yang konvensional, asuransi konvensional, yang insya Allah di waktu yang akan datang masuk di sesi yang syariah ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya atau ada mungkin di antara kita ada yang menjadi peserta ya, mungkin ya, atau keluarga ingin bertanya misalnya berkaitan dengan asuransi konvensional sekitarnya, silakan bisa dengan respon atau melalui komunikasi. Oke, pertanyaannya tadi itu saya ingin bertanya di awal, mungkin lazim ya. Bagaimana menurut Ustaz tentang JKN Ustaz, Jaminan Kesehatan Nasional atau yang programnya BPJS? Nah, ini hukumnya atau faktanya apakah bisa dikatakan dia asuransi atau dia bukan asuransi? Itu satu. Yang kedua, jaminan tadi berkaitan dengan hukum seputar asuransi tadi kan ada dikaitkan dengan hukum doman ya, jaminan. Kemudian apa bedanya Ustaz jika ada orang yang dalam jual beli misalnya, tapi dia jual belinya tidak cash, kredit lah. Dia juga menggunakan jaminan sebagai tanda percaya ya, karena dia untuk kredit panjang, mungkin boleh jadi 2 atau mungkin sampai 5 tahun. Nah, ini ada sama-sama kata jaminan ini. Apakah ada perbedaan di asuransi dengan jaminan dalam jual beli? Ya, baik ya. Yang pertama terkait dengan JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS ya. Sekarang Badan BPJS itu singkatan apa lupa saya. Badan Pengelola Jaminan Kesehatan. Nah, kalau kita lihat ini yang kita lihat ya. Jadi JKN Jaminan Kesehatan Nasional atau juga BPJS tadi ya, Badan Pengelola Jaminan Pelayanan Kesehatan. Kok saya lupa kepanjangan BPJS bentar. Jadi intinya kalau kita lihat Jaminan Kesehatan Nasional atau juga BPJS ya, bentuknya BPJS itu kan mekanismenya asuransi gitu kan. Jadi asuransi persis sama itu kan. Cuman itu namanya asuransi kesehatan. Cuman yang membedakan itu adalah pengelolanya itu kan. BPJS ini ya, itu pengelolanya itu adalah BUMN ya kan. Dan itu diwajibkan oleh negara ya. Sementara asuransi kesehatan yang lainnya ya itu tidak diwajibkan oleh negara atau swasta ya. Nah, karena ada perbedaan terkait dengan fakta ini, nanti akan ada perbedaan hukum ya.
dalam konteks memanfaatkannya, gitu kan. Yang pertama ya, kalau pesertanya itu adalah didaftarkan oleh yang memberikan kerja. Jadi karena itu diwajibkan kan, artinya yang diwajibkan oleh kerja ya. Kalau ASN pemberi kerjanya siapa? Pemerintah. Yang bayar preminya itu pemerintah. Kemudian yang kedua, kalau swasta, perusahaan swasta, seorang karyawan bekerja di perusahaan swasta itu yang istilahnya itu yang membayarnya itu adalah perusahaan. Walaupun biasanya 50-50 ya. Misalnya sebagian diambil dari gaji karyawan, sebagian diambil dari kas perusahaan. Nah, dua kategori ini ya sebenarnya sama ya. Jadi adalah siapa yang membayar preminya ya. Kalau ASN tadi yang membayar preminya itu adalah negara, atau orang miskin nanti ada juga Jamkeskin ya, jaminan kesehatan untuk orang miskin, sebenarnya BPS juga kartu miskin ya kan. Dia preminya itu dibayar oleh pemerintah yang disebut dengan bantuan penerima premi gitu kan. Jadi ini dibayar oleh pemerintah ya. Nah, ini ya kalau statusnya sama mekanismenya asuransi, tapi kalau memanfaatkan karena ini dipaksa itu mubah ya memanfaatkannya. Begitu juga ketika kita karyawan dari sebuah perusahaan ya. Karena yang jadi BP itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini baru ingat ya. Jadi kalau yang dibayar oleh perusahaan ya, seseorang menjadi karyawan di perusahaan karena yang bayar perusahaan dan itu juga diwajibkan oleh negara, maka memanfaatkannya juga boleh. Itu kategori peserta yang pertama itu kan. Ya. Kategori yang kedua, peserta BPJS yang itu dia bukan karyawan, dia bukan juga ASN, dia daftar sendiri. Nah, ini pure mekanismenya mekanisme asuransi. Ya, maka ini masuk dalam kategori yang diharamkan memanfaatkan dan mendaftar sebagai peserta BPJS. Kenapa? Ya, karena ini sebuah asuransi yang persis sama seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, kenapa kalau kemudian pesertanya itu adalah ASN, pesertanya itu adalah pekerja, itu kemudian hukumnya boleh memanfaatkan karena di situ ada paksaan dan di situ ada kewajiban. Sebenarnya kewajiban negara untuk memberikan jaminan kesehatan kepada para pekerjanya, para rakyat, Nah, sebenarnya kalau kita dilihat secara utuh bungkusnya, secara umum, ya BPJS itu kan asuransi, ya. Secara umum itu haram, ya. Haram, kenapa? Karena dua ya. Pertama tadi menggunakan asuransi, dan yang kedua haramnya itu adalah negara lepas tangan untuk mengurus rakyat dalam konteks kesehatan. Haramnya BPJS dan JKN itu dua itu. Secara umum ya. Cuman ketika bagaimana memanfaatkan BPJS atau JKN, nah itu tergantung. Makanya ada dua yang saya katakan tadi. Yang pertama itu adalah yang dipaksa untuk membayar, mengikuti. Nah, kalau yang dipaksa siapa? ASN dan pekerja. Karena dia dipaksa, maka rupi al-qalam kan, istilahnya itu. Maka dia mubah untuk memanfaatkan fasilitas BPJS dan JKN. Ya. Tapi kalau yang mandiri tanpa ada paksaan, kalau sekarang katanya paksaan kan, sampai juga semua disyaratkan, sebenarnya boleh memanfaatkan ketika sudah dipaksa, gitu kan. Tapi kalau misalnya ada sukarela, boleh daftar BPJS, boleh tidak, ya berarti itu pure asuransi yang status hukumnya kemudian diharamkan.
Itu ya Kang Azhar yang pertama terkait dengan BPJS, terkait dengan JKN ya. Jadi ada yang haram, ada yang halal, memanfaatkannya ya, tergantung faktanya. Walaupun payungnya BPJS dan JKN sendiri karena itu adalah asuransi ya, payungnya itu haram ya kan. Yang dilakukan oleh negara. Kenapa? Alasannya dua yang saya katakan tadi. Pertama, negara lepas tangan, tanggung jawab, ya, menyerahkan urusan kesehatan kepada swasta atau dengan mekanisme asuransi. Dan yang kedua, yaitu adalah asuransi itunya sendiri. Dulu kan Pak Ma'ruf Amin sebelum dia ada kepentingan mengatakan asuransi BPJS haram. Nah, kenapa? Karena tadi salah satu dibilang kezaliman pemerintah. Tapi ketika dia menjadi pemerintahnya, dia mengatakan sunnah, gitu kan? Karena BPJS itu ta'awun, tolong menolong. Nah, ini adalah inkonsistensi pendapat, ya kan? Karena didasarkan kepada wallahu alam kepentingan. Itu yang pertama. Yang kedua, doman, ya kan? Hampir sama sebenarnya dalam konteks asuransi ini dengan konteks juga doman jaminan dalam masalah utang piutang. Di situ ada pengalihan harta untuk menunaikan kewajiban, gitu kan? Cuman bedanya itu ya kalau doman dalam konteks tadi ya yang hadis di Abu Qatadah itu nggak ada kaitannya dengan transaksi bisnis. Sementara jaminan dalam konteks utang piutang itu ada transaksi bisnis, gitu kan? Nah, jadi seseorang dia punya utang, ada transaksi tidak kredit, kemudian dia memberikan jaminan untuk meyakinkan bahwa ketika dia tidak mampu membayar, ya, maka ada pegangan bagi orang yang memberikan utang. Ya. Dan itu ya hukumnya mubah, gitu kan. Tapi tetap kalau kita lihat yang membedakannya itu kan dengan jaminan dalam asuransi, ya kalau jaminan dalam konteks bisnis ini, ya utang piutang ini sampai pada waktu tertentu, ya itu harta yang dijadikan jaminan itu tidak bisa dialihkan. Tidak bisa dialihkan kepada pihak yang menerima jaminan, tetap, gitu kan. Jadi jaminan harta itu merupakan hak yang punya utang. Baru ketika sampai batas waktu itu tidak bisa terpenuhi hutangnya, itu juga tidak langsung dijabel, istilahnya diambil, tapi ditanya dulu, gitu kan. Karena kan langkah syariat, kalau menurut syariat seseorang itu tidak punya, ketika dia tidak mampu bayar ditanya, dan sunnah itu memberikan keleluasaan, diundurlah. Kalau misalnya harus bayar bulan Agustus, orang nggak punya uang, oke lah September. Nah ternyata September nggak bayar juga, nah barulah yang barang jaminan nanti bisa dijual ya untuk menutupi utang. Nah nanti beda jaminan di sini sebenarnya konteksnya lebih tepatnya ke pegadaian, ya kan. Jadi kalau jaminan dalam konteks bisnis ini biasanya borah, jaminan ini kaitannya dengan bank, kaitannya dengan pegadaian. Nah kalau zaman dalam konteks asuransi tadi itu kaitannya dengan asuransi. Tapi dari sisi fakta jaminannya ada kesamaan, ya, walaupun dalam fakta yang berbeda, dalam transaksi yang berbeda. Itu ya barangkali ya, Kang Azhar. Alhamdulillah, baik Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz, cuman sedikit diulang Ustaz. Mungkin beliau kelewatan dari ibu ya atau mbak. Apa Ustaz jika ini berkaitan dengan asuransi tadi Ustaz? Apa Ustaz jika didaftarkan perusahaan dengan pembayaran salary 50% perusahaan, setengahnya lagi gaji pegawai, apakah tetap boleh memanfaatkannya Ustaz? Karena di situ karyawan ikut membayar premi 50%. Mohon penjelasannya. Nah ini tergantung ininya, tergantung dua hal ya. Yang pertama perusahaan asuransi, bentuk asuransinya. Kalau bentuknya BPJS, karena ini kan ada regulasi negara memaksa.
memaksa negara kepada setiap perusahaan yang memiliki karyawan itu wajib diasuransikan, wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS ya. Nah, karena ini wajib ya, ada wajib dalam arti yang dipaksa oleh negara, maka memanfaatkannya itu adalah mubah, boleh ya kan. Nah, tapi kalau bentuk asuransinya yang dibayar 50-50 tadi, 50% oleh karyawan, 50% oleh pegawai tadi, oleh perusahaan, itu adalah kepada asuransi jenis lain, bukan BPJS. Misalnya, apa istilahnya itu, ASA ya, Asia Central Assurance, ya kan? Asuransi Sentral Asia. Nah, itu kan swasta dan tidak ada paksaan. Nah, ini nggak boleh, nggak boleh memanfaatkan. Nah, dan dia harus menolak juga ke perusahaan untuk tidak didaftarkan, kan? Kenapa? Karena itu tidak kewajiban, itu pilihan, kan? Jadi ada dua jenis asuransinya ya. Kalau BPJS dan JKN, BPJS JKN tadi, karena ini dipaksa oleh negara, maka memanfaatkannya boleh, walaupun tadi kan sebagian bayaran itu diambil dari perusahaan, sebagian lagi kemudian dari gaji yang dipotong. Tapi kalau daftar asuransinya bukan kepada BPJS atau JKN, karena itu adalah pilihan, boleh ikut boleh tidak, nah berarti ini masuk asuransi murni, itu kan, seperti yang kita bahas. Dalam konteks ini adalah haram, nggak boleh kemudian daftar, nggak boleh kemudian ikut, karena nggak boleh daftar, nggak boleh ikut, ya otomatis memanfaatkannya pun kemudian menjadi haram, gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah fakta berikutnya, bagaimana kalau perusahaan mewajibkan? Nah, ini juga, misalnya gini, perusahaan mewajibkan juga untuk ikut asuransi Sentral Asia. Nah, berarti perusahaan itu dia melanggar ketentuan undang-undang negara. Ya boleh juga kemudian dilawan, kan nggak usah daftar, nggak usah ikut. Kita menghindar dari itu. Itu ya barangkali. Ya, alhamdulillah. Tapi umumnya kan kayaknya perusahaan harus mengikut sertakan ya pada umumnya dengan undang-undang tenaga kerjaan. Informasinya memang harus didaftarkan sebagai asuransi. Iya, karena memang ada dua. Kalau yang itu kan wajib ya. Kalau BPJS JKN wajib. Tapi kan ada perusahaan ya yang dia melihat layanan BPJS itu kurang meyakinkan, ya kan, banyak ini misalnya di nomor 2 kan, ya kan. Ada juga perusahaan yang memberikan layanan asuransi tambahan, gitu kan, kepada perusahaan selain BPJS JKN, ya kan. Misalnya tadi ada Asia Central Asuransi, itu kan. Ada juga Manulife, itu kan, dan perusahaan-perusahaan asuransi swasta, perusahaan swasta lainnya. Nah, kalau itu kan masuk dalam kategori pilihan tadi, itu kan, tidak ada di sana kepaksaan, maka status hukumnya itu kemudian haram. Apalagi kalau itu diambil dari kontribusi gaji kita, berarti kita ikut menyetujuinya, itu kan. Padahal itu adalah tidak wajib. Nah, ketika kita ikut menyetujuinya, padahal tidak wajib, berarti di situ ada kerelaan. Ketika ada kerelaan, ya jatuh hukumnya adalah haram. Begitu. Alhamdulillah. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Kak, kalau tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Dan ini agak lazim, Ustaz, pada umumnya di lingkungan warga. Cuman ini saya coba, mungkin ini di wilayah kami saja, mungkin atau di wilayah lain ada sama. Saya pernah ketemu dengan salah satu sales ya, atau mungkin yang mereka bekerja menawarkan asuransi konvensional yang dia ya alhamdulillah muslim, cuma memang itu profesi dia yang dimiliki. Nah, dia menawarkan program beliau ke saya. Nah, dia mencoba menganalogikan kebolehan asuransi dari praktek yang dicontohkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, contoh yang dibilang itu, ini saya coba jelaskan. Di kampung-kampung, di pelosok-pelosok itu ada namanya STM. Mereka tolong-menolong. Oh.
Nah, itu mungkin kalau kita yang ada kemalangan dalam jumlah satu lingkungan ada 22 kakak atau lebih, itu diikat dalam satu serikat tolong menolong. Jadi kalau ada kemalangan, mungkin meninggal keluarganya yang sudah terdaftar itu dimudahkan, baik dari kremasinya, jenazahnya, kemudian perlengkapan dan sebagainya. Nah, diambil dari dana SPL. Nah, dia mengilustrasikan bahwa asuransi kami itu ya seperti itu sifatnya. Nah, jadi kalau memang itu diharumkan, dan diharumkan apa yang dipraktikkan oleh masyarakat hari ini. Nah, jadi ada STM itu kan tiap bulan ada iuran rutin. Nah, mana tahu ada di antara anggota itu yang meninggal, maka dari iuran yang rutin dikumpulkan oleh warga atau yang terikat dalam STM tadi disumbangkanlah istilahnya, dikeluarkan persentase sumbangannya ke keluarga yang kena musibah tadi. Termasuk nanti ada bantuan jenazah, kemudian sebagainya. Itu apakah ada kesamaan atau memang praktek PTN yang keliru bisa? Oke, yang pertama yang harus kemudian kita pahami ya, fakta itu bukan hukum syara ya. Bukan juga dalil ya kan. Justru fakta itu yang harus dihukumi ya kan. Jadi fakta itu bukan menjadi dalil tentang kebolehannya asuransi ya. Nah, jadi itu kekeliruan pertama ya kan. Nah, karena fakta itu bukan sumber hukum, ya, justru malah fakta itu yang harus kemudian dihukumi. Nah, kita lihat faktanya itu kan, fakta yang tadi, kalau menurut saya ada dua kemungkinan, tergantung juga faktanya itu kan, kejadian kegiatan di masyarakat seperti itu. Ada yang halal, ada yang haram juga. Yang halal itu seperti apa? Yang halal itu adalah bentuknya itu tadi gotong royong aja, kita ngumpul yuk, istilahnya uang untuk saling bantu-bantulah, kita punya tabungan dikelola oleh seseorang ya, punya ini, nanti setiap orang ketika ada musibah kita bantu gitu kan. Tapi tentu yang itu kemudian menjadi boleh gitu kan, itu kalau pertama bantuan bukan ikut peserta aja gitu. Tapi itu diperuntukkan untuk semua warga, baik yang ikut maupun tidak. Jadi sifatnya itu sukarela itu kan, tidak wajib. Pokoknya wajib semua harus nyetor, misalnya tiap bulan 100.000. Kalau misalnya tidak menyetor ya nanti kalau dia kena bantu ya itu namanya betul asuransi, gitu kan. Tapi kalau bentuknya pokoknya sukarela lah, kita kumpulkan mau berapapun dengan tidak dibatas, mau tiap bulan 10.000 atau yang kaya misalnya 50.000 gitu kan. Nanti siapapun di antara warga di sini baik yang ikut menyumbang maupun tidak ikut menyumbang, ketika dia mendapat kesulitan kita bantu, yaitu sebenarnya bukan asuransi, itu adalah mekanisme tolong menolong yang ini menurut saya dibenarkan, diperbolehkan gitu kan. Tapi kalau memang diwajibkan lagi-lagi tadi itu yang menurut saya itu masuk dalam kategori yang diharamkan. Kenapa? Karena kalau sudah diwajibkan berarti ya tadi kalau dia tidak ikut ya tidak mendapatkan itu. Nah, itu adalah kezaliman justru yang terjadi di masyarakat. Itu ya saya kira ya. Jadi di titik perbedaannya itu pertama dari sisi iurannya apakah sukarela atau diwajibkan. Ketika diwajibkan ada jumlah yang sama atau beda. Yang kedua dari sisi cakupan peserta yang kemudian ditolongnya itu kan. Apakah hanya sekedar peserta yang bayar saja atau bisa juga warga yang kemudian tidak mampu bayar pun dibantu dari dana itu. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya tadi mekanismenya bebas iurannya, semua warga yang kemudian baik yang bayar iuran ataupun tidak kemudian akan mendapat bantuan, ya itu masuk dalam kategori kebaikan tolong menolong ya. Nah, nanti memang nanti ada juga nanti dalil ya yang nanti mungkin minggu depan kita akan jelaskan ya. Ya, ini mirip ya, mirip tolong menolong yang itu juga dijadikan dalil sama untuk membolehkan asuransi.
Nanti kita lihat juga ada perbedaan fakta. Perbedaan fakta, memang ada dalil. Jadi ini sederhana dalilnya itu. Jadi pada masa itu ya di para sahabat ketika sedang berjihad, tiba-tiba mereka kehabisan bekal. Ada yang kehabisan bekal, gitu kan? Maka untuk menjamin semuanya, karena tadi kan, untuk menjamin semua, maka bekal-bekal yang ada dikumpulkan. Bekal yang ada dikumpulkan sehingga yang sudah habis pun dapat jatah gitu kan. Nah, sehingga kemudian mereka bersama-sama itu kan, makan bersama-sama dari hasil bekal yang dikumpulkan tadi itu kan. Itu kemudian nggak bisa sebenarnya dijadikan dalil untuk asuransi. Nanti karena faktanya beda gitu kan. Begitu ya. Nanti lebih jelasnya insya Allah minggu depan ya tentang hadis itu. Memang ada hadis yang seolah-olah mirip seperti yang Azhar tadi sampaikan, iuran di masyarakat untuk kemudian saling menanggung gitu kan. Tapi justru itu pun dikritisi ya, karena faktanya beda dengan asuransi atau takaful. Tapi yang mohon maaf, faktanya begitu pula Ustaz, bahwa dipatok tiap bulan ada iuran 15.000 atau sampai 20.000, kemudian yang dapat tanggungan atau semacam sumbangan sumbangan kemalangan itu yang terdaftar aja, yang nggak terdaftar. Nah, itu kan udah nggak ini ya, itu berarti ya mirip mekanismenya ya dengan asuransi. Yang begini nggak bisa dimasukin Ustaz. Nah, yang intinya jelas itulah bahwa fakta itu tidak boleh jadikan sumber hukum, justru fakta itu yang harus kita hukumi. Ya, alhamdulillah. Berarti ini menjadi mungkin studi kasus ya, yang boleh jadi bukan hanya di tempat saya, mungkin juga ada di lingkungan jamaah ataupun komisi yang memang berangkat dari niat yang baik, cuman boleh jadi caranya yang memang perlu dibenarkan ya, atau caranya harus dicari yang lebih tepat ya. Ya, alhamdulillah sekarang sudah 21 lewat 32, dan insya Allah mungkin pertanyaan tadinya akan lebar nanti, dan mungkin bisa didiskusikan nanti insya Allah seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ari di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir malam hari ini ataupun yang menyaksikan nanti melalui YouTube bisa bergabung langsung di pekan depan ya. Sebelum kami tutup, kami bertanya dulu, Ustaz, ada yang mau disampaikan sebagai penutup sesi malam ini? Cukuplah, kita nantikan pembahasan berikutnya asuransi syariah gitu kan. Dalam pandangan syariat. Asuransi syariah menurut syariat Islam. Ini lebih menarik sebenarnya ya. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan pertanyaan terakhir ini atau pertanyaan tadi yang masuk bisa menjadi sasaran yang kita mungkin mengalami atau yang kita bersinggungan dengan fakta. Mungkin ada yang sebagai karyawan atau suami yang karyawan atau anak yang karyawan yang kebetulan bekerja di publik atau sektor-sektor swasta yang didaftarkan sebagai BPJS, sudah bisa mengambil sikap seperti apa semestinya dalam pemanfaatan BPJS. Ataupun kita yang nanti akan mendapatkan penjelasan langsung, penjelasan lebih detail tentang semacam lembaga serikat ya, kalau menolong di warga kita dalam meringankan orang yang kemalangan ya. Insya Allah pertanyaan akan datang untuk lanjutan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang telah bergabung maupun yang nanti menyaksikan melalui channel YouTube kami, ataupun khususnya kepada guru kita Ustaz Ari yang telah bersedia menyiapkan waktu dan memaparkan materi di sela kesibukan beliau. Mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat dimudahkan urusannya. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada pertanyaan yang mungkin pertanyaannya selesai ya, nggak ada lagi. Kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kita